Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudara jamaah, nih sampun setengah ngantuk nggih. Sampun setengah ngantuk napa sampun ngantuk nih? Nggih. Sampeyan nek ngantuk para sedulur, lemes, kewareken nggih. Saya tidak akan jatuh mental. Saman masih dowen-dowen nang ngarep kula gak jatuh mental. Kula tetep nasihat. Terus sampean ngantuk, kewesel, tambah ketok kuyu, saya malah senang. Kenapa senang? Karena kalau sampean capek mbetah-betahno, sing kaya kula omongan kaya dalu Lur. Ngantuk tapi mencoba untuk tersenyum. Maksa senyum tapi ngantuk Lur. Nah, itu tandanya nggih sampean bakal oleh ilmu. Soale apa dalile? La yustata'ul ilmu birohatil jism. Enggak akan orang itu dapat ilmu dengan badan yang istirahat, enggak akan. Saman pengen oleh ilmu kuduane kesel. Ya ngeten iki Lur. Gitu. Duduk omahe dhewe ket isu ngrungokno ngaji hawane panas, nguyu yo antri, mangan juga ngantri, mangan bareng lho. Mangane gak sepiro ngisinge. Lho kalau makan ini berapa ratus orang dimakan bareng bisa lah ngising lho. Ngantri yo. Mangane gak sepiro ngisinge lho. Bang ya, niki untuk supaya enggak ngantuk ya. Saya akan bicara tentang perjalanan akhirat, hubungannya dengan pentingnya berjamaah. Dicitet ya, dicitet. Jadi ini saya ilmu mangkul dari Pak Johar, ya. Tahu Pak Johar nggak ini? Pundi? Napa jenenge itu jenenge? Ana bos muda pi daleme lho ndi sih? Banteng, Kedung Banteng, ya. Kedung Banteng apa enggak agak sifat lho? Oh, Kedung Banteng niku? Oh, Gondang, Sragen. Pokoknya kuno lah, pokoknya daerah kulon-kulon titik kono lho. Pak Johar, saya dikasih tulisan tuh insyaallah 6 lembar kali jemaah. Mir iki kamu tak kayak ilmu iki Mir ngono. Terangno, ngocon. Oh nggih, Pak. Golekno dalile. Ternyata baik jemaah, makanya ingin saya share dengan semua jemaah di sini. Saya share, apa share niku saya apa? Bagi dengan jemaah. Jadi perjalanan akhirat ini sejamaah tujuannya adalah untuk menggambarkan kita bagaimana sih mulai sekarang ini sampai ke surga nanti, apa yang harus kita lalui. Corongno enak-enak. Menurut saya saudara jamaah, setelah saya dikasih itu Padang saudara. Padang itu awakmu nek pengen dadi sarjana iki lho. Sarjana apa jenenge misale insinyur. Iki kuliahmu bakal 4 tahun. Bakal ada 8 semester. Semester pertama itu begini, TA-nya ini. Ya toh? Proyeknya ini. Semester kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 8. Soalnya nanti begini. Untuk semester pertama soalnya begini, semester kedua soalnya begini. Dikasih jawabnya lagi. Ini jawabnya begini nanti. Bukunya ada di sini literaturnya. Lah enak Rasul nggih. Enak apa mboten lho? Timbang kaya kuliah wis gak didudu apa-apa, moro-moro dicen gurune, rumangsane bener tiba gak lulus lho. Gak enak bener. Ngoten. Nah, perjalanan akhirat sudah untuk gambaran kita ya. Apa sih yang akan kita lalui setelah mati nanti? Nggih. Jadi perjalanan akhirat itu yang pertama adalah alam yang akan kita lalui namanya alam kubur. Nomor 1 ditulis di alam kubur. Alam kubur. Yang kedua namanya hari pembalasan, Yaumiddin. Hari pembalasan atau Yaumiddin. Yang nomor 2. Yang nomor 3 namanya Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Atau Yaumul Fasl. Apa Yaumul Fasl? Yaumul Mahsyar itu harinya dikumpulkan, harinya orang itu dikumpulkan. Atau Yaumul Fasl,
harinya orang dipilah-pilah. Atau bahasa saya, saudara jamaah, bahasa saya yang saya mangkulkan itu hari eliminasi. Apa eliminasi? Hari penyisian. Harinya orang disisihkan. Penyisian untuk bisa dihisab atau tidak, ya, ditulis ya. Hari penyisian untuk bisa dihisab atau tidak. Itu hari yang apa? Alam yang keberapa itu jemaah? Alam yang ketiga. Jadi yaumiddin yaumul kubur, alam kubur, terus hari pembalasan atau yaumiddin, terus yaumul mahsyar atau yaumul fatsal atau hari eliminasi atau hari penyisihan untuk bisa dihisab atau tidak. Kemudian yang keempat namanya yaumul hisab. Yaumul hisab. Harinya orang dihitung amalannya. Kemudian yang kelima, saudara jamaah, jisri jahannam. Jisri jahannam. Artinya menyeberang jembatan di atas jahannam. Jisri jahannam itu jembatan jahannam. Maksudnya menyeberang jembatan di atas neraka jahannam. Semua orang, para nabi semua pun harus nyeberang. Yang terakhir adalah surga atau neraka. Apa yang keberapa itu? Yang keenam. Niki anu nggih, janjian nggih. Niki materi ini duwawa bro. Saya mungkin sampai jam 9 dereng selesai. Saman rido Pak Lur nggih. Ojo nagih lho iku pendidikan iki gurung nggih. Engko ditawake niku mboten janji kula mulane ketal janji iki nek cukup waktu ini kula bahas niki Pak Lur nggih. Nek mboten cukup waktune nggih, insyaallah mungkin enten jilid loro insyaallah Pak Lur nggih. Niki nggih mboten janji insyaallah Pak Lur nggih. Kira-kira siap napa mboten jilid loro Pak Lur? Siap ndugi mboten DKI napa mboten DKI daran siap napa mboten Lur? Siap sangu dhewe-dhewe napa mboten? Siap nggih. Insyaallah Pak Lur nggih, insyaallah. Diwasi ambek bojoku Pak Lur iki. Ngomong apa bojoku iki? Sudah ditulis semua. Ini segerongnya Mas. Nggih, ya masalah iki sing kuplukan iki. Gurimu. Ngatek kali wacan le apa perjalanan akhirat apa aja yang harus dilalui. Berdiri. Berngadeg, tahu berngadeg enggak? Apa aja perjalanan akhirat alam yang dilalui apa aja? Yang pertama awalan yaumul alam kubur, yang kedua hari pembalasan. Yep. Asalis yaumul mahsyar atau yaumul fasl. Ar-rabi yaumul hisab. Al-khamis jisru jahannam. Cuma asadis yaumul jaza. Jazakallahu khairan. Allah yarhamuk. Niku bahasa Arab lho, mencoba dalam bahasa Arab lho nggih. Sing awal niku yaumul qabr atau alam kubur. Enten juga yang merujuk napa jenenge yaumul barzakh. Barzakh maksudnya asalkan dari barzakhul la yabghiyan. Jadi pembatas antara alam dunia dengan yaumul kiamat. Itu disebut yaum alam barzakh. Soalnya alam kubur itu enggak harus orangnya di kuburan Pak Lur. Pokoknya nek wis mati disebut alam kubur. Mbok matine nduk segara, mbok matine nduk dalan, mbok matine ilang. Ngertos apa betul Lur? Mbok matine dipangan iwak. Tapi itu disebut alam kubur. Jadi alam kubur jangan di Lah iku nek wong matine ilang ya apa, Cak? Ya wis iku jenenge alam kubur iku ngono. Yaumul barzakh. Jamaah
Ada sebuah hadis yang bunyinya gini saja, jemaah. Hadis ini di Kitabul Ahkam, hadis dari lupa periwayatnya, tapi tentang Utsman bin Affan. Karena Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatah. Faqilalah tudkarul jannatu wan naru fala tabqi wa tabqi min hada. Faqala sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisyar wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Tahu krungu hadis niku napa mboten, Lur? Sing katam Kitabul Ahkam insyaallah tahu nglipati hadis niku. Utsman bin Affan niku Lur nggih, kalau berhenti di kuburan. Utsman bin Affan tuh kalau berhenti di kubur, maksudnya lewat jalan kok melihat kuburan, saudara jamaah. Utsman itu menangis sampai jenggotnya basah. Utsman bin Affan itu menangis sampai jenggotnya basah. Terus ditanya, Utsman, kamu itu diceritain surga neraka nggak nangis, tapi kok ngelihat kuburan kamu nangis? Ada apa ini? Terus beliau bilang, saya pernah mendengar Nabi bersabda, kubur ini tempat pertama dari tempat-tempat yang akan dilalui manusia di akhirat nanti. Kalau dikubur ini selamat, okay? Kalau dikubur ini selamat, setelahnya lebih mudah sampai masuk surga. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau dikubur ini tidak selamat, setelah nanti yaumuddin, hari pembalasan akan lebih berat, yaumul hisab atau yaumul mahsyar akan lebih berat lagi, yaumul hisab akan lebih berat lagi di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang jamaah ya, kalau sampean mau ngerasa bisa bayangin ya. Kita bayangin ya, maksudnya gini. Orang dikubur itu sudah ada siksanya. Karena ada yang tanya ke saya, Mas, dikubur belum dihisab kok sudah disiksa toh? Nah, tapi Nabi mengatakan kubur itu ada siksanya. Mas yo guru dihisab bisa nek siksane Rasul. Sebaliknya juga gitu, dikubur itu sudah ada nikmatnya. Artinya orang di kuburan itu sudah bisa menikmati nikmat surga. Meskipun belum masuk surga. Berjamaah ya, kalau seandainya matinya zaman Nabi Muhammad SAW, orang itu disiksa. Sudah berapa lama sudah zaman disiksa di kubur? Ya, 14 abad saudara jamaah. Saya ingin ya, kan ini kalau cerita ben sampeyan sakit ngrasakno nggih. Soalnya cerita niki panggih kula berkesan nggih. Adik kula Muhammad dari Muhammad Effendi itu pernah cerita ke saya, saudara jemaah. Adik saya perempuan menikah dengan orang Malaysia, namanya Muhammad Effendi. Dia itu sekolahnya di sana sekolah agama, orang Terengganu. Lah, di Malaysia itu saudara jemaah, di Malaysia itu ada sekolah agama, ya, sekolah agama, yang kalau anak didiknya bandel, ada yang badung itu udah kelewatan saudara jemaah, itu hukumannya dihukum ruwat namanya. Hukum ruwat itu didusi koyok mayit ngoten lho. Didusi, dibungkus kain kafan, dilebokno pendoso, ditutupi karo kain, dipikul karo la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai ke kuburan. Dikubur sudah disediakan saudara jamaah, dimasukin di kubur cuma dikasih kayu. Enek sing sak jam, enek sing rong jam. Itu biasanya bukan langsung dadi apik terus pokoknya. Pengen nyoba ta sampean lho? Enggak, setelah ditanya itu ya, yang pernah digitukan itu ternyata Masya Allah saudara, membayangkan orang sampai masuk dikubur sak jam ulur, Masya Allah, ini aku meninggi pirang-pirang tahun terus ya opo, terus langsung biasanya aku sholat tertib, majini tertib, sembarangnya tertib. Ayo sama sih ingin nyoba begini kalau ya. Kalau saya sudah pernah nyoba saudara jemaah. Ngipi tapi. Ngipi niku ping pindho kula ngipi niku. Pertama niku
ngipi di napa? Wis mati dibungkus sing gendong Pak Zaini kuwi. Pak Zaini Bapak Idul. Idul, pur. Pak Zaini Bapak Idul. Bengok-bengok, aku gurung mati rek, ngoten. Pak Zaini wis digondong ae, rek cepet-cepet iki nang kuburan. Astagfirullah, aku gurung mati kok nang kuburan terus. Kalau waktu masih agak ini ya, badan saya itu agak kecil, maksudnya waktu itu masih umur 10 apa 11 tahun. Tapi saya udah mau balik itu. Perasaan saya itu dibuntel karo sewek semerep sewek ngono lho. Digendong ngeten iki wis gak usah pikul tak gawone dhewe ae ngono. Astagfirullahaladzim, wong iki rek aku ngono terus sisi Pak Jaini aku gurung mati rek ngono, tapi gak iso apa wong dinekno ngene aku. Sesuai liwat ngarepe Pak Jaini iki tangi ngono. Lewat depan rumahnya kan, lewat dari rumah saya itu lewat depan rumahnya ke kuburan itu lewat depannya terus saya bangun. Alhamdulillah gak sudah mati terus wedi kula Pak. Iki nek ketam yo opo iki lho. Amalan guru mate akeh. Kak maksudnya gini ya. Yang ingin saya ceritakan ke sampean semua saudara jamaah, sampean ini harus bisa selamat dari apa? Siksa kubur. Mutlak. Usahakan. Ini harus berjuang keras. Karena apa? Siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu ada dan siksanya itu menderita sekali saudara jamaah. Menderita sekali. Di hadis itu ya, dikasih alas dari api neraka. Disambungkan pipa, disambungkan hawa dari neraka. Buminya menyempit sampai tulangnya itu apa? Sampai tulang rusuknya itu seperti ini Nabi mengatakan. Wasabbaka kaffaihi. Terus teriak-teriak, dipukuli oleh malaikat. Dipukuli dengan pemukul yang kalau dipukulkan di dunia ini ke gunung, gunung itu akan pecah seperti belalang. Dan itu digapuki bengok-bengok sampai dina kiamat. Kabeh makhluk pada krungu selain jin dan manusia. Jadi untuk kuburan digapuki bener bengok-bengok terus. Istilahnya bengok-bengok itu dikerungokno mulai etan sampai jagat kulon. Niku bengok-bengok wong ahli kubur. Nauzubillah min dzalik. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ta'awwadzu min adzabil qabr. Kamu mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ada hadis lain yang katanya Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal mahram. Iku hati kita harus serius. Amalan-amalan yang menyebabkan siksa kubur saudara jamaah harus dijauhi. Apa amalan sing garai siksa kubur yang pertama Bro? Tidak menjaga najis. Sembrono ambek najis pelur saman bakal disiksa kubur. Kalau ibu saya, mak saya itu nyeritai, "Hei, nek ngoyo kudu cewek le. Hati-hati aja nyiprat-nyiprat. Engko pelimu dirajangi koyo brambang iki." Mau wedi kula persene wis. Lah peli dirajang kok brambang dadi apa lho? Dadi sosis lho. Mak kula biyen kok iso ngomong ngono piye mak biyen iki. Dirajangi kok brambang. Berarti kencing ya takut betul saya Pak. Penjoko ati masuk kamar mandi ya cuci kaki dulu baru lepas celana. Terus gantung nguyuh, guyuri. Nah, itu penyebab siksa kubur. Terus yang kedua apa? Adu-adu. Paling berat betul. Adu-adu itu dia mengharapkan orang ini bertengkar dengan orang ini. Adu domba. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita menjadi orang yang adu domba. Apalagi antar saudara. Ya toh? Nah, supaya kita tidak menjadi orang yang itu, apa namanya? Batu api ya. Bahasa Melayunya itu batu api, saudara. Batu api. Batu api itu ruang saku biyen yo apa jenenge? Batu bara itu kok lho. Tiba batu api itu orang yang adu domba.
itu dikubur pasti disiksai. Wong ngrasani iku ya bakal disiksa kubur Bro. Terus orang yang ini saja jamaah, siang kerja terus, siang kerja terus, malamnya tidur, itu siksanya itu ditidurkan di bawah, kepalanya ditaruh di atas batu, ngeten. Terus nek wong nggawa watu ngeten iki, watu gede, ditipisno ngono ndase. Terus-terusan. Nabi Muhammad takut, lah iku wong iki disiksa koyo ngene iki sebabe apa to? Iki biyen donya nek awan nyambut gawe tok, nek bengi turu. Sampeyan ke jamaah ya, saya nasihatkan di sini. Apalagi orang jamaah. Sempatkan waktu sehari semalam untuk membaca Quran. Kalau nggak bisa sholat malam, hadisnya itu bacalah setelah sholat subuh atau hari itu membaca minimum 100 ayat. Minimum 100 ayat. Kalau lewat sholat malam. Tapi kalau sudah sholat malam berarti kamu sudah nulis Quran. Sholat malamnya bukan sholat malam 2 pendek-pendek, bukan itu. Ini untuk ahlul Quran, Mas Yudi. Orang menghafalkan Quran harus sholat malam dengan baca Quran. Itu udah cukup. Kalau kelewatan, misalnya maca apa jenenge ya tangi bengi tapi gak sempat maca Quran dawa. Maca Quran 100 ayat. Kalau saya ijtihad di keluarga saya sudah jemaah, yang sering saya omongkan, saya ijtihad di keluarga saya itu sehari semalam harus membaca Quran minimum setengah jam. Yo kadang-kadang apa anak-anak saya itu ya bodoh merengut bodoh menjahit ya. Ini ngapain jahit? Mangkel bodoh ya loh. Apa ini? Harus baca, duduk. Kalau saya bilang harus baca ke jamaah, sing nonton TV tak jabut kabel bodoh. Jabut komputer pateni klek wis. Kudu maca Quran. Itu. Soalnya apa? Saya tidak mau dalam 24 jam iki mek sekolah, mangan, dolen, turu, ngerjakno PR, komputer, ndelok TV. Urip itu sia-sia, tamsi syabah lala. Di kuburan bakal disiksa. Iki saya nggak ngomongin orang luar loh jamaah. Ini orang jamaah. Kalau orang luar jamaah nggak akan andale terus berkaruan nih prosedur. Berarti nih maksud gue loh. Dalil di Quran hadis ini ngancam wong iman, wong jopo gak diancam blas prosedur. Gak diancam wong pancene wis ngono iku kok. Jadi yang diancam itu orang iman kita ini loh. Sama bertanya kepada diri sendiri, aku sedina sewengi maca Quran pirang ayat, pirang menit, pirang jam. Kalau saya tidak membatasi di ini pokoknya maca Quran 20 menit, 15 menit, setengah jam. Saya ngomongnya gitu. Nah itu apa salah satu penjagaan supaya tidak disiksa. Terus ada lagi saja jamaah yang paling utama kalau kita mau menghafal surat Al-Mulk. Siapa yang hafal surat Al-Mulk dan mau membacanya dijamin tidak akan disiksa kubur. Dijamin tidak akan disiksa kubur. Kira-kira apa membaca surat Mulk Rasul? Apa lagi? Coba diwaca Rasulullah. Apa diwaca nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal boleh buka Qur'annya nggih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
الصدور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين 5 menit. Tidak ada 5 menit. Membaca tapi cepat tapi tidak maksudnya saya usahakan membaca cepat tapi tartil, tidak meninggalkan panjang pendek, tidak meninggalkan dengung. Itu 5 menit. Sejamaah mosok moco 5 menit dijamin selamat saka siksa kubur sampean gak nyempat-nyempat napa semua. Mau moco gaduh-gaduh sampean insyaallah maksimum 15 menit. Nek wis sing setengah apal, maca setengah apal insyaallah 5 menit padha. Nek apal sama mulur nek pengin ngapalno mulur diwaca bolak-balik. Diwaca ping 50, diwaca sak lungguhan ping 50, sak lungguhan ping 50, insyaallah lancar proses. Dadi nek maca atine wis males, buka sedina burung mesti pisan, gak iso-iso proses. Gak iso-iso. Mudah-mudahan Allah paring kita semua selamat dari siksa kubur. Okay. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari siksa kubur. Dijauhkan dari rasa dengki dan iri. Dijauhkan dari sifat yang selalu adu domba. Dijauhkan dari najis-najis. Diberi Allah bisa selalu ingat kepada Allah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sampun nggih, kira-kira mudeng nggih alam kubur. Nah, setelahnya saudara jamaah, setelah alam kubur ini ada alam namanya
Yaumuddin. Okay. Yaumuddin ini bukan kok surga neraka, saudara. Yaumuddin ini adalah hari pembalasan. Dibalas, belum masuk surga neraka ini. Yaitu dibalas, jangankan manusia dengan binatang atau manusia kepada manusia. Binatang kepada binatang kalau menganiaya saudara jamaah, di Yaumuddin ini akan dibalaskan oleh Allah. Oke, di Yaumuddin ini nek sampean senengane adu jangkrik, halo, adu jangkrik. Enten apa mboten ten Malang niki adu jangkrik? Enten nggih? Apa wis ilang saiki? Adu jangkrik sampean kok jangkrik sampean du Lur. Besok jangkrik iku bakal gawat gede sak padha ngeluwi sampean, sampean dicakoti iku selama khamsina alfasanatin mimma ta'udun. 50.000 tahun Bos. 1000 tahun wis sawe Bos, apa maneh 50.000 tahun. Itu di Yaumuddin, bukan di neraka itu. Zaman kalau sukanya ngerasani di kuburan disiksa, di kiamat itu saja matahari dekat dengan ini kepala, tanahnya diganti tembaga, sama diberi oleh kuku tembaga, nyeker ya awake dhewe. 50.000 tahun. Pernah mencuri. Orang mencuri itu akan gendong curiannya, nyuri kebo, nyuri sapi, nyuri apa? Nyuri kulkas, nyuri apa? Di akhir nanti dipaksa oleh Allah gendong curiannya. Oke, digendong, diberi lalu bendera pencuri sambil ngomong anas sarik, sampai 50.000 tahun. Saman pernah ngani kayak kucing, diikat, dilempari. Saman oleh kucing akan diikat, dilempari oleh kucing itu. 50.000 tahun. Padahal matahari panasnya segitu. Jadi hari pembalasan itu jamaah, segala perbuatan kita di dunia yang aniaya akan dibalas oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan jangan membunuh dengan siksaannya Allah. Contohnya apa? Mateni semut sampai geni gak oleh. Halo? Mateni semut, membunuh semut dengan api, itu tidak boleh. Atau mateni tikus disoki gas, diobong, omai sak kampung kobong kabeh lho. Terus nguyu, wah lho, sampean besok dikei gas sampai tikus itu diobong melawai malu 50.000 tahun terus lho. Piye nek ngoten Rasul. Jadi di dunia ini saudara jamaah jangan menganiaya. Di hari pembalasan nanti dibalas oleh Allah. Itu belum surga, belum neraka. Yaumuddin itu seperti itu. Manusia itu medir apa? Munyer, gak karu-karuan. Wis gak karuan arahnya ke sana, matahari dekat dengan kepala. Cuman saudara jamaah di Yaumuddin ini ada yang selamat. Halo? Ada yang selamat. Salah satunya apa? 7 orang yang oleh Allah di Yaumuddin ini akan diberi payung. Payung ajaib. Saya tidak tahu bentuk payungnya, tapi payung gaib. Yang jelas matahari dekat dengan tangan ini, dekat dengan apa? Kepala jengkal ini. Orang itu nggak akan kepanasan karena payung dari Allah. Siapa 7 orang itu saja jemaah? Sab'atun yudhillumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan diberi naungan oleh Allah. Di harinya tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Gimana saudara jemaah? Matahari sejauh itu aja panasnya kayak gini. Apalagi didekatkan dengan kepala kita. Segala payung akan tembus, saudara jemaah. Matahari panas, saudara. Segala payung akan tembus, tapi payungnya Gusti Allah kita dingin. Nah, 7 orang itu saudara jemaah yang wajib mendapat payung dari Allah itu, yang pertama adalah pemuda yang tumbuh di dalam iman, atau di dalam ibadah kepada Allah. Rajulun nasya'a fi ibadatillah. Syabun atau rajulun nasya'a fi ibadatillah. Maksudnya laki atau perempuan yang mulai belum balik sampai balik itu tetap ibadah. Oke. Jadi orang yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang hatinya selalu digantungkan di masjid. Orang yang selalu hatinya digantungkan di masjid.
Yang ketiga adalah orang yang berkawan karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang bisa sendiri, kemudian bisa menangis karena takut kepada Allah. Yang kelima, orang yang bisa menahan hawa nafsu. Orang yang bisa menahan hawa nafsu, meskipun sudah ada di depan hidungnya, karena takut kepada Allah. Orang yang bisa menahan hawa nafsu, apa? Meskipun sudah ada di depan hidungnya, ditahan karena apa? Takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Nanti saya terangkan satu-satu jemaah. Yang terakhir adalah imam yang adil. Yang nomor 7 adalah imam yang adil. Jemaah, ini nasihat yang pertama ini, orang yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Halo? Bisa konsentrasi apa enggak ini? Sakit ya? Ini penting soalnya jamaah sekarang ini sudah generasi keempat. Jamaah sekarang ini sudah generasi keberapa? Keempat. Jadi gini, ceritanya gini. Pak Amir Marfadi, Pak Sudiono, panjangnya umur pinter Pak? 68. Umur pinter nih kira-kira? Tiga puluhan gitu. Siapa jamaah di sini yang insafnya umur 20 ke atas? Halo, masalah diangkat tangannya. Siapa yang menjadi jamaahnya sudah umur 20? Siapa yang sudah menjadi jamaahnya umur 25? Benar. Siapa yang lahir jamaah? Masalah yang diangkat tangannya. Siapa yang lahir jamaah? Lahirnya di dalam jamaah. Halo? Kayaknya sih ngacung loh. Oh, nah. Jazakumullah khairan. Jamaah, perhatikan ya. Allah menjanjikan lewat nabinya, orang yang bisa tumbuh mulai belum dewasa sampai dewasa di dalam ibadah kepada Allah itu super istimewa. Karena Pak Sugianto, tidak mudah Pak Sugianto orang lahir di jamaah, gede di jamaah, balik di jamaah. Apalagi kumpulannya orang luar jamaah. Zaman kula sebut sama imam daerah mriki. Bertanggung jawab kepada semua jamaah di sini. Bapak-bapak nggih, yang dulu insapnya sudah gede. Sama saya beritahu ya, tumbuh di jamaah itu tidak mudah. Saya lahir di jamaah, saudara jamaah. Saya mengalami betapa beratnya tumbuh di dalam jamaah. Berat sekali ya jamaah. Kau wabe jatuh cinta, iso surat-suratan, zaman itu dilarang. Nggih napa nggih lho? Kau wabe apel para lur kene gak iso apel. Apel lho. Yang wakuncar ya, waktu kunjung pacar gitu. Zaman biyen apel nyanyine gombloy lho. Gitu. Bukan apel pertamaku sing apa jenenge? Lelucon pendek itu loh. Kan? Jadi tumbuh di jamaah ini sangat tidak mudah saudara jamaah. Sementara apalagi sekolahnya di luar. Oh, wape pacaran gandeng dengan gonceng-goncengan gini ngupload. Dan itu tidak mudah. Yang dijamin, jangan di situ. Oh, menek. Ya digawe. Siap.
poinnya saudara jamaah ya, poinnya kalau mau nulis yang poin pertama itu seseorang yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah itu maksudnya mulai belum balik sampai menikah tidak sampai zina. Itu namanya dia tetap ibadah dan tidak sampai zina. Itu berarti dia akan jaminan dapat payung. Iki nangkap apa gak kira-kira wong-wong iki? Nangkap nggih? Apa tadi? Mulai dari belum balik sampai menikah tetap ibadah dan tidak terjadi apa? Zina. Itu jaminan dapat payung. Dan saya nasihat kepada bapak dan ibu-ibu ya, kalau punya anak kecil, punya anak yang lahir di jamaah. Yang saya rasakan saudara jamaah, anak-anak jamaah yang lahir di jamaah ini mereka perlu pertolongan. Mereka tidak memerlukan omelan. Ya. Mereka itu perlu pertolongan. Diberi jalan keluar. Waktunya jatuh cinta dikandani le, awakmu ini bakal jatuh cinta le. Jatuh cinta itu normal. Nduk, kamu bakal jatuh cinta. Jatuh cinta itu normal. Tapi kalau pelanggaran jangan diterusin. Mungkin apa nggih, Lur? Lah kadang-kadang anak-anak jatuh cinta, apa jatuh cinta? Pacaran dosa iku, pelanggaran ini wis minggat ae. Lah apa kamu biar gak jatuh cinta? Aku jatuh cinta tapi aku wong jowo biyen ngono. Enak dhewe ae awakmu iki. Jamaah, diinget-inget nggih. Anak-anak kita yang tumbuh di jamaah ini perlu pertolongan, enggak perlu amelan. Misalnya waktunya jatuh cinta itu kan dari jatuh cinta oleh, tapi iki nek peraturannya Allah ngene, nek cinta wong jowo aja terusno. Wis golek cinta jamaah ae. Lah nek jatuh cinta nang ngene wong jamaah, kalau oleh pacaran, lamaran ae, wading lamar kok gurung. Dereng iki. Wis poso ae, poso. Tapi kebayang-bayang terus kula niki, gitu. Melihat buku ada kamu, gitu. Mau minum ada kamu. Mau makan ada kamu. Ya puasa terus, kita ndonga. Ngono. Jadi maksudnya anak-anak itu perlu diajak dialog. Jangan dimarah-marahin dari jamaah. Jatuh cinta normal, menungso kudu jatuh cinta. Kalau nggak jatuh cinta nggak indah, saudara. Masih wis kewut-kewut iso jatuh cinta loh, Lur. Mungkin apa nggih, Lur? Dan itu indah, saudara. Makanya jangan meremehkan loh, Lur. Wis tuwek pengen nglamar, lancarno, Lur. Aku ambek mbak iku samangane sekonyeng skuter lho ya. Lancarno, Lur. Jadi kita oleh jamaah ya, dengan anak-anak kita itu perlu pertolongan. Ya. Orang bule itu saja jamaah, orang bule itu membuat buku namanya apa? Buku Fuber, apa? Masa Fuber itu loh. Ada itu bukunya Masa Fuber, itu usahanya mereka nolong anak-anaknya mengalami ini apa? Mengatasi proses jatuh cinta. Tapi mereka nggak ada batas zina, nggak ada batas pelanggaran nyepi, nggak ada. Kamu kalau puber tuh bakal begini loh. Perubahan laki-laki, lontongnya jadi ngene, metu anune, ya. Kalau perempuan itu jadi besar, pinggulnya jadi gede. Laki-laki ininya muncul suaranya jadi gede. Apa kabar? Assalamualaikum. Cilik-cilik, assalamualaikum. Gak iso loh. Wis pecah kali. Tapi mereka ditulis itu semua. Perubahan fisik begini, perubahan perasaan begini, bakal ada pimpel, bakal akan jatuh cinta, bakal kamu jatuh cinta kepada lawan jenis. Ini normal semua, jangan takut, jangan panik. Kalau orang boleh gitu, kalau kita normal tapi jangan melanggar, ngono lho. Soalnya ada orang ketakutan lho. Perempuan lho, kok tahu-tahu keluar darahnya, ini apa ini? Gak mencolot, gak apa metu getihe lho. Nah, itu ditulis di situ, perempuan bakal perubahan begini, ada kan keluar darah, mengatasinya begini. Ini aku nek wong bule enten bukune apa lho. Lah do jamaah iki enek bukune lho. Enek bukune tuh enek gambare, aja kok dikek bukune ndelok gambare. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kita istirahat sholat, insyaallah sampai jumpa lagi jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.